Belum lama ini, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh berbagai pemberitaan tentang korupsi yang nominalnya fantastis, seperti korupsi PT Timah dan Pertamina. Tidak tanggung-tanggung, jumlah kerugian negara mencapai angka hingga ratusan triliun. Bahkan dalam korupsi Pertamina hampir menyentuh angka 1 kuadriliun. Bagi para tikus berdasi, mungkin ini adalah sebuah pencapaian dan prestasi di mana Pertamina menempati posisi pertama dalam klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Tapi bagi masyarakat, ini adalah sebuah malapetaka. Kasus-kasus korupsi sebenarnya bukan hal yang jarang diberitakan, tapi selalu ada dan menjadi rutinitas para pejabat kita yang terhormat. Korupsi sendiri hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mengurus izin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintahan, sampai proses penegakan hukum. Tidak heran kalau kosakata korupsi menjadi populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu korupsi dan macam-macam perbuatan apa yang bisa dikategorikan sebagai korupsi? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas macam-macam korupsi di Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas. Secara sederhana, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan perampokan terhadap uang negara yang sumbernya tentu saja dari rakyat yang membayar pajak. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus dan corruptio yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari pasal 2 hingga pasal 13. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 macam bentuk tindak pidana korupsi. Ke-30 macam korupsi ini sangat beragam, mulai dari korupsi kecil hingga korupsi kelas kakap, yaitu menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap, hakim menerima suap, advokat menerima suap, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusak bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti, pegawai negeri memeras, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain, pemborong membuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan TNI atau Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI atau Polri berbuat curang, penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, seseorang yang memegang rahasia jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor. Ke-30 macam korupsi tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 7 macam tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, merugikan keuangan negara. Perbuatan ini dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Contoh dari korupsi yang merugikan keuangan negara adalah pegawai pemerintah
yang memanipulasi anggaran untuk keuntungan pribadi. Ini bisa mengakibatkan defisit anggaran program dan merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap adalah praktik memberi atau menerima sesuatu untuk memengaruhi tindakan seorang pegawai negeri, hakim, advokat, atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap bisa terjadi antara pegawai negeri atau dengan pihak luar. Suap antar pegawai negeri dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain. Misalnya, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Keempat, pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri meminta tarif pengurusan dokumen sebesar 50.000, padahal seharusnya hanya 15.000 atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus. Kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, penjual bahan bangunan atau pemborong pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan dalam pengadaan barang TNI dan Polri yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintah menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Ketujuh, gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Tapi, apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka sanksi atau ancaman pidana terkait gratifikasi tidak berlaku. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini dianggap sebagai pemberian suap. Nah, itu dia macam-macam korupsi di Indonesia. Dengan bekal pengetahuan tentang perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana korupsi, maka kita dapat melihat dan menilai apakah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang itu termasuk korupsi atau bukan, sehingga kita bisa melaporkan atau memviralkan dugaan korupsi tersebut kepada netizen. Pihak yang berwenang maksudnya. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan drop di kolom komentar dan terima kasih.